Api emas, merah, putih, hitam. Qin Chen bergumam di dalam hatinya. Karena naga leluhur senior mengatakan perintah ini, pasti ada alasannya. Qin Chen menatap ke depan, dan dia melihat nyala api melayang dari sana, dengan berbagai warna, besar dan kecil, seperti piring batu giok, dan bahkan besar seperti rumah. Hei, apa yang dilakukan anak ini di sana? Apa dia ingin masuk ke dalam? Kata Huo Luan Shizi mencibir. Tidak mungkin, ini batasnya. Jika dia ingin masuk, dia pasti akan menemukan api darah dan api hitam. Lihat, anak ini akan segera kembali. Kata banyak orang mencibir. Anak manusia, apakah kamu melihat api emas di depan kirimu? Bisik naga primordial. Mendengar ini, Qin Chen tidak ragu dan langsung melompat ke arah api emas. Apa yang ingin dilakukan anak ini? Semua orang tercengang. Mereka tidak bisa terbang sama sekali dalam jangkauan lautan api. Dengan lompatan ini, Qin Chen pasti masuk ke lautan api dan meninggalkan garis batas, dan begitu dia meninggalkan garis batas, hanya ada satu kematian. Tidak, dia ingin melompat ke api emas itu. Tiba-tiba, seseorang berseru, melihat tujuan Qin Chen. Hanya saja api emas hanyalah nyala api, bisakah menahan orang? Di bawah tatapan semua orang, Qin Chen melompat dan mendarat langsung di atas api emas. Yang mengejutkan semua orang adalah sosok Qin Chen tiba-tiba tenggelam dan mendarat dengan kokoh di atas api keemasan. Api keemasan sebenarnya perlahan membawa Qin Chen ke kedalaman lautan api. Di belakang, semua orang tercengang. Faktanya, bukan hanya Qin Chen yang akan berpikir untuk memasukkan ide seperti itu ke dalam api. Seseorang telah mempertimbangkannya sebelumnya, tetapi itu tidak berhasil. Jika Anda ingin menginjak api yang ditangguhkan, Anda harus terlebih dahulu memasuki kedalaman, tetapi bahkan klan Huoluan yang kuat tidak dapat memasuki kedalaman api. Tapi Qin Chen melakukannya. Itu adalah keajaiban yang mengejutkan semua orang. Qin Chen menginjak api emas, dan tiba-tiba kekuatan menakutkan dari api teratai emas mulai memasuki tubuh Qin Chen. Kekuatan api teratai emas ini pada awalnya bukan apa-apa, tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak yang terkondensasi dalam tubuh Qin Chen, menyebabkan tubuh naga asli Qin Chen mulai memanas, dan bahkan terbakar. Jika kamu tidak bisa bertahan, lompat ke api merah. Suara naga leluhur liar datang, di depanmu. Ada api merah, tapi hati-hati, jangan jatuh. Setelah Anda jatuh, Anda pasti akan mati. Qin Chen melihat ke atas, dan memang api merah melayang perlahan. Qin Chen menarik napas dalam-dalam dan meraung. Aura naga asli memenuhi tubuhnya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba melompat, mendesir, dan melompat langsung ke api merah. Apakah anak ini gila? Melihat adegan ini, ekspresi semua orang tercengang. Semua orang bisa memahami tindakan Qin Chen sebelumnya, tapi api merah ini memiliki suasana hati yang kuat. Siapapun yang mendapat jejaknya akan dibakar di tempat. Qin Chen sedang mencari kematian. Di bawah tatapan mata semua orang melihat Qin Chen tiba-tiba melompat ke api merah. Begitu jatuh di atas api merah, kekuatan api karma yang menakutkan dengan cepat mengalir ke tubuh Qin Chen. Dengan aura api yang menakutkan itu, Qin Chen memiliki ilusi bahwa dia akan berubah menjadi abu di tempat. Namun, ketika kekuatan ini memasuki tubuh Qin Chen, kekuatan api yang telah diserap Qin Chen dalam api lotus emas sebelumnya secara bertahap menyebar, dan benar-benar menahan kekuatan pembakaran dari api teratai merah karma ini. Nah, perhatikan, kekuatan api teratai emas ini hanya dapat menghentikan kekuatan api teratai merah sesaat. Anda harus menemukan nyala api teratai putih murni dalam 10 napas, dan melompat ke atasnya. Jika tidak, setelah api teratai emas kekuatannya menghilang, tubuh fisik Anda akan terbakar menjadi ketiadaan di tempat. Hong Huang Zulong berkata dengan sungguh-sungguh. Qin Chen bingung, karena dia terkejut menemukan bahwa setelah kekuatan api teratai merah karma ini memasuki tubuhnya, selain dilawan oleh api teratai emas, itu juga diserap oleh api karma kosong di tubuhnya. Sepertinya tidak seseram yang dibayangkan.
Pada saat ini, Hong Huang Zulong juga merasakan perubahan pada tubuh Qin Chen, dan mau tak mau tercengang. Nak, apa sih api karma kosong di tubuhmu? Bisakah api karma bahkan api teratai merah diserap? Hong Huang Zulong hampir tidak bisa berkata-kata. Berdasarkan pemahamannya tentang Qin Chen, basis dan kekuatan kultivasi Qin Chen saat ini tidak mungkin untuk menahan kekuatan api teratai merah, tetapi sebenarnya bocah di depannya ini sebenarnya menyerap kekuatan api teratai merah, yang sebenarnya adalah hantu. Hong Huang Zulong langsung merasakan wajah naganya panas. Sayang sekali, anak ini aneh. Kamu nak, kamu lebih mesum dari yang Long Ye bayangkan. Hong Huang Zulong berkata sedikit tanpa berkata-kata, kamu tidak perlu khawatir, setidaknya dalam 100 napas, kamu akan baik-baik saja. Tetapi sulit untuk mengetahui apakah itu melebihi 100 napas. Qin Chen juga merasa bahwa meskipun Void Karma Fire dapat menyerap kekuatan Karma Red Lotus Fire, itu tidak dapat diserap sepanjang waktu. Setelah melebihi 100 napas, itu mungkin berbahaya. Namun, waktu 100 napas juga memberi Qin Chen banyak ruang untuk mengamati api di depannya dengan aman. Tidak lama kemudian, teratai putih api dunia murni melayang oleh Qin Chen. Qin Chen mengayun dan melompat langsung ke atasnya. Nafas api teratai putih murni langsung mengalir ke tubuh Qin Chen dan diserap oleh Qin Chen. Namun, Qin Chen tidak bertahan lama, dan segera memilih api teratai hitam untuk dilompati. Api teratai hitam ini lebih mengerikan daripada api karma api teratai merah. Kekuatan api mengerikan meresap, dan Qin Chen hampir terbakar di tempat, tetapi pada saat api teratai hitam melonjak, kekuatan api teratai putih yang telah diserap sebelumnya menahan sebagian besar darinya, dan bagian kecil yang tersisa juga diserap dan ditelan oleh Void Karma Fire di tubuh Qin Chen. Naga leluhur purba tertegun, anak ini bahkan dapat menyerap api teratai hitam yang menghancurkan dunia. Naga leluhur purba tidak bisa mengeluh. Awalnya, dalam imajinasi aslinya, Qin Chen tidak bisa bertahan lebih dari 5 napas di atas api teratai hitam ini. Itu adalah mata rantai yang paling berbahaya. Sekarang tampaknya setidaknya dalam 3 tarikan napas, Qin Chen tidak akan berada dalam bahaya sedikitpun. Dengan cara ini, Qin Chen terus melompat-lompat di atas api. Karena api kekosongan, Qin Chen punya cukup waktu untuk menghitung, dan Qin Chen tidak perlu khawatir berada dalam bahaya. Setelah sebatang dupa, Qin Chen masuk lebih dalam, dan perlahan menghilang di depan semua orang. Di luar api, para pemuja lainnya tercengang seperti ayam, semuanya membatu di tempat. Hei, apa aku tidak salah? Apakah pria naga ini benar-benar masuk ke dalam? Kata seorang terhormat setengah baya mendorong temannya di sampingnya. Matanya kusam dan sulit dipercaya. Kamu sepertinya tidak salah, aku juga melihatnya. Kata temannya menggosok matanya dan ekspresinya sedikit bingung. Bagaimana dia bisa selamat dari api merah dan hitam? Mungkinkah api merah tua dan hitam tidak akan membahayakan orang sama sekali? Yang paling sulit dipercaya adalah Huoluan Shizi dan lainnya. Mereka datang ke sini lebih dari setengah bulan lebih awal dari Qin Chen. Tapi hasilnya, Qin Chen, yang belum lama berada di sini, benar-benar memasuki kedalaman lautan api di depan mereka, langsung membuat wajah mereka garang dan tidak bisa berkata-kata. Namun, kesuksesan Qin Chen juga membuat mereka langsung mengalahkan mereka. Penatua Muluan, kata Huoluan Shizi langsung melihat penguasa bumi dari klan Huolunnya. Penguasa bumi ini dikirim oleh klan untuk melindunginya, dengan basis kultivasi yang sangat kuat, dan orang yang paling memahami lautan api emas dan putih saat sekarang. Oke, Penatua Muluan mengangguk, matanya serius, dan menurut metode Qin Chen, di sepanjang garis pemisah, secara bertahap berjalan menuju kedalaman lautan api. Namun, Muluan yang lebih tua ini jauh lebih lambat dari kecepatan Qin Chen. Butuh 1 jam penuh sebelum dia sampai ke kedalaman lautan api, dan kemudian matanya tertuju pada api yang mengambang. Api emas, merah, putih dan hitam. Penatua Muluan berbisik,
dia sangat berhati-hati dalam mengamati alam, dan dia ingat warna nyala api yang telah dikalahkan Qin Chen sebelumnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Qin Chen melompat ke 4 api dalam urutan ini, setidaknya 4 perintah ini layak dan berhasil. Dia menatap nyala api di depan dan melihat nyala api keemasan perlahan melayang. Cahaya dingin melintas di matanya, sosoknya bergetar, dan dia melompat ke arah api keemasan. Di kejauhan, napas semua orang tersendat, masing-masing membuka mata lebar-lebar, bahkan tidak berani bernapas. Penatua Muluan melompat ke dalam api keemasan dan berhenti seketika. Itu berhasil. Semua orang sangat gembira bahwa api emas ini benar-benar bisa ditempati. Bukan hanya klan naga sejati yang bisa berdiri sebelumnya, tapi mereka juga bisa berdiri di sana. Pada saat ini, Penatua Muluan melihat api berdarah melayang lagi, dan tiba-tiba melompat, berdiri di atasnya lagi, dan api berdarah itu bahkan tidak membakarnya. Ini mengejutkan semua orang lagi. Namun, sebelum semua orang terkejut, Penatua Muluan tampak sedikit ngeri, karena dia merasakan kekuatan mengerikan yang berasal dari nyala api darah, dan dia tidak dapat menemukan nyala api putih untuk sementara waktu. Tidak baik, serunya, wajahnya tiba-tiba berubah, lalu dia melompat dari nyala api darah. Saat dia melompat, kaki kanannya terbakar dan dengan keras dilalap api berdarah. Apa? Tetua Muluan menjerit, matanya berkilat keras, tangan kanannya menebas dengan tajam, dan kaki kanannya terpotong. Seluruh tubuhnya menjerit kesakitan, kaki kanannya langsung terbakar menjadi abu, dan seluruh tubuhnya mundur, jatuh di atas api emas, dan kemudian di garis batas lautan api di bawah, dan seluruh tubuhnya berkeringat dan sakit. Setelah beberapa saat, satu persatu, itu benar. Dengan cara ini, tampaknya sederhana, tetapi sebenarnya sangat sulit. Pasti sangat sensitif terhadap pengamatan nyala api ini. Penatua Muluan masih beruntung. Di pinggiran, jika dia sudah memasuki kedalaman, dia tidak akan bisa mundur jika dia tidak hati-hati. Hanya ada jalan buntu. Ini membuat hati semua orang tenggelam, tetapi mereka juga memiliki beberapa keputusan. Banyak orang memberikan tangan mereka kepada Pangeran Gagak Emas, berterima kasih kepada Pangeran Gagak Emas atas keterus-terangannya. Jika Pangeran Gagak Emas tidak secara langsung mengatakannya, akan membutuhkan banyak waktu bagi orang lain untuk menemukan pola ini. Di samping Huoluan Shizi mau tidak mau membenci giginya. Jelas bahwa para tetua klan Huluannya mempertaruhkan nyawanya dan berusaha mengeluarkannya. Dia bahkan menjadikan Pangeran Jinwu orang yang baik, penuh kebencian. Setelah kejadian ini, semua orang tidak berani masuk lebih dalam. Satu persatu, mereka merasakan kekuatan lautan api, dan pada saat yang sama mulai mengamati hukum nyala api ini. Sementara para terhormat ini mencari cara untuk memasuki kedalaman lautan api, Qin Chen terus memukuli api. Dengan setiap nyala api, Qin Chen dapat menyerap kekuatan beberapa teratai api yang berbeda. Perlahan-lahan, Qin Chen merasa bahwa api nihilistiknya menjadi tidak biasa, aura kacau yang mereda dari api nihilistik perlahan-lahan menyebar. Perubahan ini membuat Qin Chen cukup terkejut. Lautan api ini sangat panjang, dan setelah sekitar setengah hari, Qin Chen akhirnya melihat ujung api. Di ujung lautan api, ternyata ada dunia yang kacau balau, dan tidak ada nyala api di tanah, melainkan bumi yang kacau balau. Qin Chen menginjak api hitam terakhir dan datang ke tepi. Setelah nyala api mendekat ke sini, ia padam dengan kepulan, dan Qin Chen juga langsung jatuh ke tanah. Tiba-tiba, terdengar suara mendengung yang keras, dan Qin Chen menginjak tanah yang kacau. Di tanah, aura kacau yang mengerikan melonjak, berkembang menjadi jalan yang menakjubkan, dan pada saat yang sama, hukum api muncul. Di bawah kaki Qin Chen, jalan yang diatur muncul, mengisi kedalaman kekacauan ini. Qin Chen terkejut. Seluruh sosoknya tampaknya terintegrasi ke dalam jalan besar. Kekacauan dan auranya digabungkan. Setiap kali Qin Chen mengambil langkah, suasana menakutkan dari jalan kekacauan menyala di bawah kakinya, seperti lonceng di pagi hari dan genderang di malam hari.
Dalam nafas yang kacau ini, ada kekuatan menakjubkan dari berbagai hukum, yang mengejutkan Qin Chen seperti asal-usul langit dan bumi. Ini adalah tanah kekacauan, dan juga merupakan tempat makanan untuk jalan besar. Ini berisi hukum alam semesta. Saat Anda menginjaknya, jalan di tubuh Anda akan beresonansi dengan jalan kekacauan di sini dan berkembang. Hong Huang Zulong tiba-tiba dia berkata, setiap jalan di sekitarmu tidak lahir begitu saja, tetapi berevolusi sesuai dengan hukum dan jalan yang dikuasai dalam tubuhmu. Qin Chen sambil berpikir, dia melangkah maju, dan tiba-tiba, suara dari semua jenis jalan besar menembus, dan naga dan burung phoenix di sekujur tubuhnya menguntungkan, mengembangkan bab dao-dao abadi, yang membuatnya seperti dewa. Selain itu, kekuatan Great Dao yang muncul dari tubuh Qin Chen terlalu banyak, ratusan ribu, cemerlang dan luas. Memang benar bahwa ada terlalu banyak hukum dan jalan yang terserap dalam kitab asal-usul Qin Chen. Hampir semua orang kuat yang dibunuh oleh Qin Chen, akan diserap oleh kitab asal-usul Qin Chen selama mereka memiliki jalan untuk membentuk bab peradaban. Tetapi jalan dan peradaban yang berbeda sama kuat dan lemahnya. Tapi di sini, mereka semua muncul, semua jenis jalan berwarna-warni, benar-benar seperti suara peri. Berapa banyak jalan yang telah diperbaiki anak ini? Gumam Hong Huang Zulong masih tenang pada awalnya, tetapi saat Qin Chen semakin dalam, suara dari berbagai jalan besar terus bergema, seolah-olah tidak pernah terulang, dia tiba-tiba terdiam. Alam semesta dikenal sebagai 3000 jalan surga, dan ini hanyalah sebuah angka imajiner. Nyatanya, ada puluhan ribu jalan antara langit dan bumi, yang tidak bisa dihitung. Namun, prajurit umum hanya akan memilih beberapa jenis jalan untuk perbaikan rantai. Setidaknya ada 100 jenis jalan seperti Qin Chen. Naga leluhur Hong Huang senior, apakah itu batu giok yang kacau di bumi yang kacau ini? Kata Qin Chen berjalan di tanah yang kacau dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ada bumi yang begitu misterius di kedalaman dunia api yang mengejutkan Qin Chen. Aku tidak tahu apakah Chaos Jadebi ada di sini atau tidak, tapi ini adalah salah satu tempat di mana Chaos Jadebi mungkin muncul, jadi aku harus datang ke sini. Lalu kemana kita selanjutnya? Qin Chen bertanya. Kamu hanya perlu terus melangkah lebih dalam. Aku perlu tahu sesuatu. Nada bicara Hong Huang Zulong sangat berat. Jelas, ada beberapa hal yang dia perhatikan di sini, yang sangat luar biasa. Qin Chen melihat bahwa Hong Huang Zulong mengatakan demikian, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan terus berjalan masuk. Saat Qin Chen semakin dalam, aura kekacauan di sekitarnya menjadi lebih kuat, dan Qin Chen merasakan sedikit perlawanan pada prinsip-prinsip Dao besar. Qin Chen terkejut. Ini tanah Chaos Dao. Semuanya di sini dibentuk oleh Chaos Dao. Itu telah berkembang menjadi berbagai hukum dan jalan. Semakin dalam, semakin kuat aura Chaos Dao dan semakin menekan Dao. Hong Huang Zulong menjelaskan, sebenarnya, ini adalah tempat yang baik untuk melatih jalan, karena semua jalan Anda akan terwujud dengan sangat jelas. Melalui manifestasi Taoisme Anda melalui Chaos Avenue, Anda dapat dengan jelas mengamati Taoisme Anda.